Sebentar lagi pameran lukisan painting explorer yang ketiga Negeri di Cloud akan kita gelar. Untuk itu malam ini kita akan membahas tentang formulir pameran. Ada dua formulir nanti, yaitu formulir karya dan formulir seniman. Nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer, khususnya mahasiswa kelas kuliah seni lukis Advance kampus lukis Painting Explorer, kelas tertinggi di Painting Explorer. Ada banyak karya yang bisa kita lihat ya. Ada karyanya Mas Fauzi, ada karyanya Mas Diko Strita, dan ada juga tadi saya lihat di WA pertanyaan dari Mas Paulus ya yang bisa kita bahas. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang formulir pameran yang akan kita selenggarakan tanggal 1 Juni 2024 di Loman Park Hotel Jogja. Baik, langsung saja ya teman-teman. Kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis Advance. Ada Mas Ahmad Fauzi, juga ada Mas Akil, Mas Ibrahim Kariba. Ini ketiganya pernah mengikuti pameran Painting Explorer. Mas Fauzi yang satu dan kedua, Mas Badrul Zaman yang ada di Jepang. Jika memungkinkan kita sangat nantikan ya. Kemarin yang terjauh pesertanya ada yang dari Korea Selatan ya. Juga ada Mas Chongput dari Malaysia yang tahun kemarin. Juga ada Mbak Maria Noemi ya dari Filipina. Oke, Mas Paulus Irawan tadi tentang di grup WA Painting Explorer tentang ide ya, tentang ide nanti kita bahas. Juga Mbak Ikhwana kemarin bertanya lewat istri saya tentang figura ya. Nanti kita bahas kalian saat kita membahas tentang karya ya, tentang karya. Mas Diko Strita ini seniman paling dahsyat ini ya, karyanya sudah sangat banyak. Kita sangat menunggu nih Mas Strita unjuk karya. Ya, baik. Juga ada Mas Chongput seniman Painting Explorer yang dari Malaysia. Di kelas sudah ada Mas Paulus, alhamdulillah hadir Mas Diko Strita juga sudah hadir. Malam Mbak Deni dan kawan-kawan hadir, semangat. Oke, terima kasih Mas Strita. Juga Mas Agil hadir Pak. Baik, rekan-rekan kita lihat dulu ya formulir Painting Explorer. Oh ya, begini caranya melihat ya. Nanti teman-teman bisa mengakses formulir tersebut, linknya ya, itu di menu community ya, atau menu membership ya, menu membership. Di menu membership ini kan setelah Painting Explorer ini kan ada banyak menu ya, ada home, video, short, live, podcast, playlist, community, terus membership ya. Bisa nyari di community, bisa juga nyari di membership ya, di community dan di membership. Nah, nanti lihat yang ini ya, formulir. Nah, ini formulir pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud yang terdiri dari formulir karya dan formulir seniman. Nah, ini teman-teman tolong diisi semua, baik data karya dan data seniman. Kita lihat dulu formulir senimannya. Nah, kalau seperti ini ya go to site saja ya. Ini pameran lukisan Painting Explorer 1 Juni sampai 1 September 2024. Karya untuk pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Nah, karya yang dikirim adalah karya yang telah disetujui di kelas kuliah seni lukis Advance kampus lukis Painting Explorer. Jadi teman-teman nanti mengirimkan ya, kan di tugas itu ada yang tugas untuk pameran atau yang tugas harian nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah disetujui, nah nanti dikirim ke di dalam formulir ini ya, karena formatnya berbeda, format datanya berbeda. Terus karya dikirim dalam keadaan sudah terbingkai. Ini ya untuk Mbak Ikhwana ya, Mbak Ikhwana. Gini, ini saya bahas dulu ya. Karya dikirim dalam keadaan sudah terbingkai
figura itu memiliki fungsi estetis dan sekaligus keamanan ya, memiliki fungsi estetis dan fungsi keamanan. Jadi karya yang di figura itu lebih aman ya ketimbang tidak di figura. Nah kalau nah kemarin Mas Paulus juga tanya ya, kalau lukisan kaca gimana? Yo, apalagi lukisan kaca ya. Lukisan kaca sifatnya harus di figura, harus di figura. Nah, cuma persoalannya itu kalau lukisan kaca itu nanti kan ada sorry, lukisan kertas ya, sorry. Lukisan kertas itu kan harus di figura dan figuranya ada kacanya. Nah, itu seringkali ada masalah di pengiriman. Pihak pengiriman tidak mau mengirim jika itu ada kacanya. Lukisan yang dibingkai dengan kaca itu pihak pengirim, pihak travel gitu ya, pihak apa jasa kirimnya itu tidak mau. Maka jika teman-teman memakai kertas ya, kertas itu usahakan kacanya diganti dengan eh, apa akrilik bening ya, lembaran akrilik bening ya. Jika itu pakai kaca dan harus dibingkai, kalau sorry, kalau pakai kertas maka harus dibingkai, maka dibingkai dengan bingkai yang kacanya itu diganti dengan lembaran akrilik ya. Memang tidak semua tempat ada ya, tetapi sekarang sudah banyak figura yang memakai kaca apa namanya kaca akrilik ya, kaca akrilik. Nah tapi ada keterangannya begini, karena keadaan tertentu misalnya bentuk karyanya yang tidak biasa ya, misalnya kayak lukisannya Mas Ahmad Fauzi ya yang bentuknya itu layang-layang ya kan, ingat kan lukisannya yang layang-layang itu kan bentuknya tidak biasa kan, nyari figuranya ya susah sekali kan, dan tidak cocok juga kan kalau di figura. Atau lukisan-lukisan tertentu ya yang biasanya sekarang lukisan-lukisan kontemporer yang apa span ramnya itu tebalnya 5 sampai 7 cm itu biasanya sudah tidak di figura, atau di figura dengan figura floating ya, figura plepet itu. Nah, karena keadaan tertentu, misalnya bentuk karya yang tidak biasa, karya dimungkinkan tidak terbingkai ya, jadi tidak perlu pakai figura. Nah, karya yang tidak menggunakan figura harap didiskusikan ya. Nah, tolong nanti yang tidak pakai figura dan itu karyanya masih tergolong biasa ya, bentuknya masih persegi, eh, itu didiskusikan dulu. Bahkan teman-teman juga bisa mendiskusikan figuranya karena tidak semua figura cocok ya. Yang figura ukir-ukiran untuk apa biasa untuk foto mantenan itu ya, foto wisuda itu ya seringkali nggak cocok. Nah boleh lah, boleh nanti. Nah ini misalnya nanti kita akan melihat contoh karyanya Mas Kustrita itu bagus ya kalau mengirim tugas itu dia dikirim foto yang tanpa frame dan foto yang dengan frame-nya. Nah, itu nanti bisa dipakai ya cara itu untuk mendiskusikan tentang figura. Gitu nggih, Mbak Evana. Nah, setiap satu karya eh, diisi dalam formulir karya yang berbeda ya. Satu karya menggunakan satu formulir karya. Eh, Contohnya, jika mengirim 3 karya berarti mengisi 3 formulir karya. Kan teman-teman kan tidak hanya dibatasi 1 karya kan, bisa mengirim 2, 3. Intinya kita asalkan lokasinya itu masih muat ya bisa lah. Di sana ideal gitu sekitar ya 40 lah, 40 biar tidak terlalu kemana-mana gitu ya. 40 karya keseluruhan masih bisa ya. Jadi teman-teman kalau punya karya 1, 2, 3 ya lebih dari 1 ya, 2, 3, 4 nggak apa-apa lah. Kemarin yang terbanyak kalau di pameran yang pertama itu Mas Kustrita bahkan bisa sampai 13 ya. Tetapi kalau yang sekarang Mas Kustrita sudah melihat tempatnya. Kalau toh nanti kita tidak menggunakan yang bawah ya, karena bawah jarang terakses itu,
eh, itu ya mungkin sekitar berapa ya, 40 ya, 40. Jadi teman-teman monggo lah nanti bisa dipikirkan mau mengirimkan berapa gitu ya. Jadi ini karena komunitas sifatnya eh, ya kita sesuaikan lah, tidak kita batasi harus satu, enggak ya, enggak harus satu ya, beberapa boleh. Tetapi nanti kalau teman-teman mengirimkan tiga misalnya, ya berarti mengisi tiga kali ya, formulir karyanya ini tiga kali. Nanti saya bisa sharing ke WAG contoh figura yang model voting. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Diko cerita ya. Nanti sekaligus kita juga akan melihat ini karya Mas Kusrita yang menggunakan figura. Oh, ini ternyata terpotong ya. Sebentar. Ini kok ternyata terpotong. Mohon maaf ya. Malah nggak tahu saya kalau terpotong. Ntar. Nah, ternyata terpotong. Oke. Nah, gini aja. Gini aja ya. Kecilin aja. Set. Nah, bawah aja. Bawah. Nah, nanti pindah-pindah wis. Baik. eh, Terus saya lanjutkan ya teman-teman ya. Eh, Mana tadi? Nah, pembukaan Sabtu 1 Juni 2024 pukul 19.30. Ini kalau biasanya ada jazz ya, kita Mas Kusrita ini 2 kali nyumbang jazz ya. Nah, besok saya belum tahu ini gimana ya, karena saya kalau Mas Kusrita terus yo nggak enak, kasihan. Ternyata itu meskipun jazznya grupnya Mas Kusrita juga pemain-pemainnya kan pemain-pemain profesional ya, jadi ya jangan sampai merepotkan Mas Kusrita ya. Nanti kita pikirkanlah bagaimana pementasannya, insya Allah kita cari ya kemungkinan-kemungkinannya. Lalu pembukaannya malam ya seperti biasanya. Pamerannya itu berlangsung 1 Juni sampai 1 September 2024. Nah, deadline pengumpulan foto untuk katalog itu tanggal 14 Mei ya. Nanti saya kan insya Allah saya berangkat ke Hungaria itu tanggal 4 ya. Tanggal 4 Mei saya ke Hungaria. Tanggal 13 itu saya insya Allah sudah sampai Jogja lagi ke Hungaria untuk pertukaran dosen lukis ya, lecturer exchange. Nah, tanggal 14 ini kalau bisa teman-teman sudah semuanya ya dikirimkan karyanya agar bisa kita muat di dalam katalog. Nah, saya mulai konsentrasi nih buat katalog. Lalu deadline pengumpulan karya itu 25 Mei, ini berarti sekitar 1 pekan sebelum pembukaan agar siap-siap displaynya ya, karena termasuk luas kita perlu biar tidak mendadak gitu ya. Tidak seperti pameran yang pertama itu kan belum siap ya. Nah, itu usahakan ya tanggal 25 Mei 2024 itu sudah semua sudah karya sudah terkirim ya. Mas Congput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Izin belum store karya lagi Pak. Oke, tapi nggih Mas, ikut pameran lagi nggih Mas Congput ya. Kita sangat menunggu karya Mas Congput. Mas Ibrahim Kaliba hadir Pak. Terima kasih Mas Ibrahim Kaliba. Nah, ini teman-teman, nanti teman-teman akan dimintai beberapa data yang akan saya bacakan ya biar tahu. Sekaligus ini contoh penggunaan data untuk katalog pameran lukisan Panjang Explorer Disrupsi Membumi ini ada di ini ya, sudah saya kasihkan nanti pada kasus pertanyaan yang perlu contoh nanti akan saya klik ya. Oke, lalu kita bahas selanjutnya. Pertama, nama yang akan ditampilkan di caption atau di katalog ya. Nah, tulis nama seniman atau nama asli jika tidak menggunakan nama seniman. Jadi silahkan nama yang akan ditulis misalnya ya, Mas Kusrita itu kalau nama KTP kan nanti ditanya ya. Nama KTP-nya kan Dwi Kusrita. Nah, kalau misalnya pengen ditampilkan D kecil, Goes Trita, nah kecil lagi tuh ditulis apa adanya. Jadi nanti nih nama ini yang akan di copy paste
untuk caption ya, untuk caption maupun untuk katalog. Lalu data karya seperti biasa sudah teman-teman buat judul ya, dikasih tanda petik gini ya, misalnya menggunakan huruf kapital di awal, menggunakan tanda petik ya. Senang berkarya, S-nya besar, B-nya besar. Contoh tahun gini ya, tanpa tanggal dan bulan. Material menggunakan bahasa Indonesia, cat akrilik di kanvas itu ya, nggak usah di atas kanvas. Ukurannya dalam sentimeter, tulis vertikal kemudian horizontal ya, 60 kali 100 cm ya, berarti dia naiknya itu 60 ke panjangnya 100 ya, tingginya 60, panjangnya 100, jadi lukisan lanskap ya formatnya atau horizontal. Lalu tulis deskripsi ya, nah ini beda dengan pameran, kuliah. Kalau kuliah kan ada subjek matter dan kontennya. Ini deskripsi aja, deskripsi. Tulis konsep lukisan dalam satu paragraf pendek sekitar 250 karakter. Jadi nggak usah panjang, tidak usah menerangkan cara membuatnya lah macam-macam, biarkan nanti yang berbicara visualnya ya. Contoh deskripsi ada di katalog lukisan pameran Panceng Explorer ini ya contohnya. Alhamdulillah ini Mas Ibrahim udah hadir, Mas Fauzi juga alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Pak, mohon maaf terlambat. Oke, siapa saya mau kirim satu karya. Oke, alhamdulillah yang untuk pameran. Terima kasih banyak Mas Jemputnya. Nah ini katalognya ya, sudah saya lampirkan. Jadi silahkan membuat deskripsi karya itu pendek saja ya. Contohnya, nah seperti ini ya. Ini ya deskripsinya ini Mas Adi Riyadi. Pendek-pendek aja. Ini Mas Agil yang kemarin ya. Deskripsinya pendek. Karyanya seperti ini, deskripsinya seperti ini ya. Internet saat ini mudah diakses dan sebagainya ya. Oke, ini Mas deskripsi ya. Lalu, nah ini ada yang berbeda ini diskusi dengan pihak hotel ya. Ini harga atas, contohnya 100 juta gitu ya, misalnya ya, tulis 100 juta seperti ini, terus 100 juta rupiah. Tulis dalam rupiah, tulis angka dan huruf. Lalu ada harga bawah itu maksudnya begini teman-teman ya. Jika ada ya, jadi ini tidak wajib diisi. Contoh 80 juta ya, 80 juta tulis dalam rupiah, tulis angka dan huruf. Transaksi karya seni saat pameran biasanya berlangsung cepat. Dan biasanya pembeli menawar dari harga yang tertera ya, biasanya begitu ya. Jika ada penawaran dari harga awal dan pihak hotel menghubungi panitia, lalu panitia menghubungi seniman ya kan, kalau ada tawar menawar kan gitu kan. Jadi yang berhak menentukan boleh tidaknya kan seniman, karena yang menentukan harga ini kan seniman kan. Berapa juta, berapa puluh juta itu kan yang menentukan seniman. Nah, kalau ada yang menawar kan hotel kan pasti akan menghubungi panitia karena kan hubungannya kan hotel dengan panitia dalam ini Pancing Explorer. Nah nanti baru Pancing Explorer menghubungi seniman kan kelamaan kan. Nah jika ada penawaran dari harga awal dan pihak hotel menghubungi panitia lalu panitia menghubungi seniman, maka membutuhkan waktu yang lama yang memungkinkan gagal transaksi. Untuk mengantisipasi hal itu, jika ada harga bawah silakan seniman menentukan harga penawaran terendah. Jika ada ya, jika ada. Kalau nggak ada ya udah nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Memang harganya segitu, harga mati, misalnya gitu ya. Lalu foto karya mesti dalam keadaan jelas, tidak blur, tidak silau, tidak ada bayangan, warna sesuai warna asli karya, di cropping ya, sehingga tidak ada unsur di luar karya yang terekam. Tidak perlu menampilkan figura ya, tidak perlu menampilkan figura untuk foto karyanya. Lalu file yang diunggah dalam bentuk JPG, nama file tulis nama dan judul ya. Contoh Chongput sistem error, nah misalnya seperti itu ya. Itu teman-teman untuk formulir karya. Nah teman-teman juga perlu mengisi formulir seniman.
Nah, ini formulir seniman ya. Kalau gini tuh langsung go to site. Nah, ini formulir senimannya. Seniman peserta apa? Seniman peserta adalah mahasiswa kelas kuliah seni lukis S1 kampus seni lukis Panjang Explorer dan seniman bintang tamu ya, seniman bintang tamu. Ini nanti seperti yang pameran yang pameran Panjang Explorer yang kedua ya, ada seniman bintang tamunya. Contoh data untuk katalog pameran lukisan ini seperti tadi ya, ini apa katalognya ya. Terus nama sesuai KTP. Nah, kalau ini kan yang tidak akan ditampilkan ya. Lalu nama seniman, nama yang ingin ditampilkan untuk publik tidak perlu diisi jika nama yang ingin ditampilkan sesuai dengan KTP ya. Misalnya namanya Ibrahim Kariba. Kok pengen ditampilkan Iba ya udah tulis Iba aja di sini ya. Tapi kalau enggak ya berarti yang nama seniman enggak usah. Nama akun YouTube ya yang dipakai untuk mengakses, nama Instagram jika ada ya, karena nanti kalau ada kita publikasi bisa ngecek gitu ya. Lalu alamat ya, tulis alamat lengkap untuk pengembalian karya jika tidak terjual. Nomor telepon, tulis nomor telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi lewat WA seperti yang ada di grup ya. Kurikulum vitae, CV berkesenian, tulis tentang pengalaman berkesenian dalam satu paragraf pendek. Contoh ada di katalognya. Nah, misalnya ini ya, Mas Agil. Nah, seperti ini ya. Ini Mas Ahmad Fauzi ya, seperti ini. Gitu guys, teman-teman ya. Mbak Bari Rusmi seperti ini. Lalu bersedia mengikuti bagi hasil penjualan karya sesuai ketentuan panitia. Nah, ini ada yang ini saya kurang apa saya juga mau gimana ya, kita usahakan ini enggak ya, tapi ini kan peraturan negara ya, jadi agak susah ya. Bersedia mengikuti begini, harga karya ditentukan seniman, silakan teman-teman menentukan ya. Tidak ada batasan ya, terserah mau berapa. Lalu gini teman-teman, ini kemarin didiskusikan kalau bisa nggak dipotong ya, tapi transaksi yang masuk di hotel itu kan semua ketahuan ya, semua ketahuan. Jadi ya semoga nanti pihak hotel bisa ngakali agar tidak kena potongan 11% ini ya. Karena ini juga wah kok karena potongan DW pajak gitu ya. Karena di hotel itu katanya semua aktivitas jual beli di hotel yang akan kena pajak gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya nggak tahu apakah transaksinya lewat pihak apa namanya itu rekening ya, nomor rekening yang tidak biasa ya. Saya nggak tahu ya, saya kurang tahu persis, tapi kemarin rapat dengan hotel itu begini, ada potongan 11% untuk pajak. Nah, pendapatan setelah dipotong pajak itu dibagi begini, seniman 65, Panjang Explorer 15, Loman Pak Hotel 20 ya. Tapi ini sekali lagi ya, kalau bisa gimana caranya ya pajak itu ora usah dipajak-pajak gitu ya. Tapi ya semoga-moga lah ya kita usahakan ben seniman ya entuk oke. Memang sekarang itu di beberapa galeri coba nanti teman-teman cari ya, cari referensi galeri-galeri itu sekarang biasanya motongnya sampai 40, jadi seniman itu dapat 60, bahkan banyak yang 50% ya. Banyak yang 50%. Tapi ya saya wah ya seniman terlalu banyak dipotong ya kasihan ya. Maka saya ya senimannya 65. Macam-macam sih kalau yang galeri, kalau galerinya itu dia seperti ini ya, menyelenggarakan pameran, membuat katalog, menyelenggarakan pembukaan gitu ya, itu potongannya besar ya, sampai 40. Jadi 60 seniman, 40 galeri, bahkan ada yang 50-50. Nah, kalau cuma jualin, tidak ada event gitu, ya tentu potongannya
lebih sedikitnya. Nah, Painteng Explorer nanti 15, lalu Loman Park Hotel 20 ya. Loman Park Hotel 20. Nah, catatannya transaksi jual beli dilakukan oleh pihak Loman Park Hotel. Jadi nanti kalau ada jual beli ya yang mengurusi Loman. Jika terjual, ongkos kirim ditanggung pembeli ya, nanti ada ongkir ya. Nah, packing ditanggung seniman itu seperti yang tadi ya, persoalan packing. Nah, ini ya akan kita bahas tentang packing ya. Dengan mencentang ini packing kan sudah diumumkan di pengumuman awal ya. Dengan mencentang tanda di bawah berarti menyetujui ketentuan tersebutnya. Ini dicentang. Lalu pernyataan packing dan transportasi karya. Seniman bersedia menanggung biaya pengiriman karya ke lokasi pameran, yaitu Loman Park Hotel Jogja, maupun pengembalian karya yang tidak terjual. Ini seperti yang kemarin-kemarin ya. Bersedia membuat packing karya yang aman, ya. Bisa pakai kardus, bisa pakai triplek gitu ya, tapi yang aman dan kalau bisa dibongkar pasang lagi agar nanti tidak terkena biaya pembuatan packing ya. Pengembalian karya dilakukan melalui jasa paket. Kalau kemarin ini JNT Cargo ya. Nah, pihak jasa kirim akan menghubungi seniman terkait dengan ongkir pengembalian yang nanti dibayar secara COD ongkirnya dan biaya pembuatan packing. Nah, ini packing karya jika packing awal tidak dapat digunakan ulang. Seperti kemarin kan ada yang karena packingnya itu asal-asalan ya nggak bisa digunakan lagi kan. Lalu foto diri, foto dalam posisi santai, format 1:1 atau persegi ya. Nanti akan dibuat kalau bisa di medsos dan sebagainya ya. Oke, itu teman-teman tentang formulir ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Sekarang kita ke kuliah. Baik.